Bapak Baharudin Yusuf Habibie adalah Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Sebelumnya, B.J. Habibie menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia yang ketujuh, menggantikan Tri Sutrisno. Bapak B.J. Habibie menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri dari jabatan Presiden pada tanggal 21 Mei 1998. Sebelum memasuki dunia politik, Habibie dikenal luas sebagai seorang profesor dan ilmuwan dalam teknologi aviasi internasional dan satu-satunya presiden Indonesia berlatar belakang teknokrat. Pada saat Bapak B.J. Habibie menjadi Presiden ketiga Republik Indonesia, beliau membuka ruang demokrasi, seperti pemilu yang dilakukan secara demokratis dan bebas. Selain itu, beliau juga mampu memberantas krisis ekonomi pada saat itu. Hal ini menunjukkan bahwa Bapak B.J. Habibie dapat menerapkan nilai-nilai berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, dengan menerapkan kebijakan-kebijakan yang dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat. Dan dengan tiada hentinya, beliau melakukan perubahan-perubahan dan terobosan-terobosan terbaru untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. B.J. Habibie merupakan seorang intelektual yang mampu memberikan motivasi kepada rakyat Indonesia. Bapak B.J. Habibie dikenal dengan orang yang disiplin, berkomitmen tinggi, dan bertanggung jawab. Bukti ia bertanggung jawab kepada negara ialah saat ia menjadi Presiden ketiga Republik Indonesia pada masa reformasi yang sangat berisiko. Tetapi ia tetap menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab demi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Bapak B.J. Habibie telah menerapkan nilai dasar akuntabel. B.J. Habibie adalah orang yang diakui sebagai orang yang jenius, di mana dia orang Indonesia pertama yang membuat kapal terbang, yang kini dinamakan pesawat terbang. Penemuan itu dibuat dengan bersungguh-sungguh, tanpa mengharapkan cemoohan orang lain. Dengan kemampuannya juga, dia diangkat menjadi wakil presiden kedua pada zaman Bapak Soeharto. Setelah itu, Bapak Soeharto lengser, maka beliau menggantikan Bapak Soeharto menjadi presiden yang ketiga. B.J. Habibie sangat harmonis terhadap keluarganya, baik itu istri maupun anak-anaknya. Beliau adalah orang yang sangat terbuka dalam berbagi pengalaman rahasia, pengalaman profesional, pengalaman yang beliau dapatkan selama pendidikan, dan pesan beliau, salah satu pesan pelajaran yang diberikan beliau adalah jangan terlalu banyak membuat janji kepada orang lain, sehingga orang-orang yang kita buat janji tersebut tidak terlalu mengharapkan apa yang kita sudah janjikan. Dan beliau juga sangat baik terhadap orang-orang, sehingga orang-orang yang di dekat beliau sangat nyaman ketika bersama beliau. Bapak B.J. Habibie selalu mengedepankan sikap totalitas, tanggung jawab, dan mencintai tanah airnya. Dan itu telah ditunjukkannya pada saat di Jerman. Jerman yang tahu bahwa Bapak B.J. Habibie ini bukanlah orang biasa, justru menawarkan status warga negara kehormatan kepada B.J. Habibie. Namun bukannya senang dengan status yang diberikan Jerman, Habibie justru menolak ajakan tersebut. Dan ia berkata, sekalipun menjadi warga negara Jerman, jika suatu saat tanah airku memanggilku, maka paspor Jerman ini akan aku robek dan aku pulang ke Indonesia. Dan benar saja, pada saat Presiden Soeharto memanggil B.J. Habibie untuk pulang pada tahun 1973, beliau langsung pulang ke tanah air untuk mengembangkan industri dan lembaga strategis demi memberi sumbangsi ilmu dan teknologi pada bangsa Indonesia. Pada zamannya, Bapak B.J. Habibie memberikan terobosan baru di Indonesia, yaitu dengan membuat pesawat. Hal ini justru berbeda dengan teman-teman segenerasinya. Bapak B.J. Habibie relatif bebas dari politik. Bisa dibilang, B.J.
B.J. Habibie tidak mencari politik, tetapi ialah yang dicari oleh politik. Walaupun begitu, ketika ditunjuk menjadi seorang politikus, Bapak B.J. Habibie tetap menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati. Selanjutnya, Bapak B.J. Habibie adalah seorang yang mengedepankan kerjasama dalam menyelesaikan permasalahan, baik itu urusan kelompok, organisasi, maupun urusan negara. Kerjasama yang dibangun oleh B.J. Habibie yang dapat kita lihat akhir-akhir ini adalah berkolaborasi dengan perusahaan Dassault Systèmes, perusahaan software desain 3D, melalui mitranya di Indonesia yakni PT Nusantara Skom Infotech untuk pembuatan pesawat barunya R80.